Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mekanisme penyakit pada level molekuler. Nah, pada materi ini terdapat dua poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada mutasi genetik dan yang kedua penyakit terkait mutasi. Yang pertama kita lihat yang dimaksud dengan mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan basa DNA suatu gen. Mutasi ini dapat terjadi secara spontan atau akibat faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, ataupun virus. Kemudian, mutasi juga dapat berdampak pada struktur dan fungsi protein yang dikodekan oleh gen tersebut. Nah, jika protein yang dihasilkan tidak berfungsi normal, maka terjadi gangguan fisiologis yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian, ada dampak mutasi terhadap fungsi protein. Yang pertama, tidak dapat dilihat dengan benar atau misfolding. Yang kedua, tidak aktif atau kehilangan fungsi. Yang ketiga, bekerja terlalu aktif, misalnya pada kanker. Kemudian yang keempat, tersimpan dalam jaringan secara salah yang mengakibatkan kerusakan organ. Nah, sekarang kita lihat ada 6 contoh penyakit terkait mutasi genetik. Yang pertama ada anemia sel sabit. Nah, di mana gen yang bermutasi pada penyakit tersebut adalah gen HBB. Kemudian jenis mutasinya adalah mutasi missense dan efeknya adalah hemoglobin abnormal yang mengakibatkan eritrosit berbentuk sabit, kemudian sumbatan pembuluh darah, dan yang terakhir adalah dia menyebabkan nyeri, anemia, serta kerusakan pada organ. Kemudian yang kedua adalah cystic fibrosis. Gen yang bermutasi adalah CFTR, jenis mutasinya adalah delesi 3 basa, dan efeknya adalah protein transfer klorida rusak yang mengakibatkan lendir kental di paru-paru dan pankreas, dan akhirnya terjadilah infeksi dan gangguan pencernaan. Yang ketiga ada Huntington disease. Gen yang bermutasi adalah HTT. Jenis mutasinya adalah ekspansi trinukleotida. Kemudian efeknya dari Huntington disease-nya adalah protein huntingtin abnormal mengakibatkan kerusakan neuron. Kemudian terjadilah gangguan motorik dan kognitif. Kemudian yang keempat adalah hemofilia. Di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan hemofilia. Gen yang bermutasi adalah F8 atau F9. Kemudian efeknya adalah kekurangan faktor pembekuan darah yang akhirnya menyebabkan mudah berdarah dan sulit untuk berhenti. Kemudian yang kelima adalah Tay-Sachs disease. Gen yang bermutasi yaitu hexa, efeknya adalah akumulasi lipid otak bayi, kemudian mengakibatkan kerusakan neuron dan terjadilah gangguan saraf progresif. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah thalassemia. Gen yang bermutasi adalah gen globin. Efeknya adalah produksi hemoglobinnya terganggu dan mengakibatkan anemia berat. Kemudian kita lihat ada 5 mekanisme molekuler umum dari penyakit genetik. Yang pertama ada mutasi genetik terjadi yang mengakibatkan perubahan urutan DNA. Kemudian yang kedua, RNA yang ditranskripsi abnormal. Yang ketiga, protein yang dihasilkan cacat, tidak stabil, atau tidak aktif. Kemudian yang keempat, proses fisiologisnya terganggu. Dan yang kelima, timbul gejala klinis seperti gangguan metabolik, anemia, dan neurodegenerasi. Nah, dari pemaparan materi tadi sangat jelas disimpulkan
bahwa mutasi genetik merupakan penyebab utama berbagai penyakit pada tingkat molekuler. Yang kedua, efeknya tergantung pada jenis mutasi dan fungsi gen yang terganggu. Sekian dan terima kasih.